Hari ini di satu titik dan saya minta kepada Pak Kapolda dan jajarannya untuk melihat U-turn yang lain yang seperti ini sehingga secara bertahap bisa mengurai kemacetan. DPRD DKI geram dengan era Anies, dukung keputusan Heru Budi hilangkan trotoar di Simpang Santa. Tuyul Anies langsung mencak-mencak, pasang benteng, tantang, adu data. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Jangan mengkritik, ya sebenarnya kalau saya baca di medsos kok terlalu mendiskreditkan Pak Gubernur ya. Sangat-sangat tidak realistis kritiknya. Saya yang tahu persis di situ. Kalau di situ tidak direkayasa jam-jam tertentu, ada penumpukan dari 3 arah. Dari Jalan Wijaya numpuk, dari Jalan Gunjit numpuk juga, dan dari Senopati numpuk. Ya namanya juga tumbuh, ya pasti akan ada fase di mana itu ada kemacetan karena ada kegiatan pembangunan. Tapi sesudah pembangunan itu selesai, maka insya Allah itu akan menjadi tempat yang leluasa. Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung keputusan PJ Gubernur Heru Budi Hartono menghilangkan trotoar di kawasan pertigaan Lampu Merah Santa, Jakarta Selatan yang dibangun era mantan Gubernur Anies Baswedan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengaku sepakat dengan keputusan Heru Budi membongkar trotoar. Meskipun dibangun era Anies Baswedan dengan biaya mahal, saya sangat sependapat dengan Pak PJ Gubernur kalau memang mengevaluasi menata kembali trotoar yang memang kita sudah buat dengan harga yang begitu tinggi, begitu mahal. Tapi karena memang sangat mengganggu perjalanan masyarakat. Menurut Ida, trotoar yang dibangun pada masa kepemimpinan Anies tersebut memang seharusnya dibongkar dan ditata ulang. Pasalnya, Ida memang menyaksikan pembangunan trotoar itu sejak awal karena membuat jalan di sekitarnya menjadi menyempit guna mendorong warga naik transportasi publik. Saya tidak mengerti periode kemarin itu pembangunannya memang sangat ngaco dan waktu kita mintai keterangan di rapat kerja bahwa alasannya itu untuk mengurangi orang agar tidak menggunakan kendaraan pribadi. Makanya trotoarnya diperbesar. Kan tidak lucu solusinya, bukan jalannya dipersempit dijadikan trotoar. Tapi adalah bagaimana caranya ada jalur-jalur yang memang dibuat lancar tidak ada kemacetan, ungkapnya. Loyalis Anies Baswedan Ges Khalifah menyoroti pernyataan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah yang menilai pembangunan trotoar di era Anies hanya kebijakan mengada-ada dan memang harus dibongkar. Dia menantang politisi PDIP itu adu data soal trotoar yang dibangun pada masa kepemimpinan Anies tersebut. Hal itu disampaikan Ges Khalifah dalam akun Twitter pribadinya pada Senin 17 April 2023. Ingin tahu kalau berhadapan langsung dengan beradu data, bukan soal orangnya, tapi kedudukannya sebagai anggota DPRD. Itu butuh diuji kepantasannya mewakili warga Jakarta. Kalau ada media yang memfasilitasi, gue siap adu data dengan dia, yang tugasnya mewakili warga Jakarta, tambahnya. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara terkait pembongkaran trotoar atau jalur pedestrian dan jalur sepeda yang dibangun mantan Gubernur Anies Baswedan di kawasan Pasar Santa, Jakarta Selatan. Heru Budi menjadikan trotoar dan jalur sepeda sebagai jalan raya agar kemacetan di Simpang Santa semakin berkurang. Ia pun mengaku akan memfasilitasi semuanya. Jalur sepeda difasilitasi oleh Dishub DKI. Mudah-mudahan tidak ada yang terlupakan dan tidak ada yang terabaikan. Kita fasilitasi semua untuk mengurangi kemacetan, kata Heru kepada wartawan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebelumnya diketahui, kebijakan penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membongkar jalur pedestrian atau trotoar di kawasan Pasar Santa, Jakarta Selatan dianggap sebagai setback atau langkah mundur bagi pembangunan DKI Jakarta yang selama ini ramah lingkungan. Saat ini jalur pedestrian dan sepeda di Jalan Santa itu sudah disulap menjadi jalan raya demi memperlancar lalu lintas kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Penghancuran trotoar menjadi jalan raya jelas sangatlah setback, ujar Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus dalam keterangannya di Jakarta pada Ahad 16 April 2023. Menurut Alfred, semestinya pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan PJ Heru mempertahankan yang sudah dikembangkan oleh periode sebelumnya, sehingga masyarakat ibu kota dapat memanfaatkan fasilitas non-motorized transport atau NMT dengan maksimal.
Anggota fraksi PDIP DPRD DKI itu menegaskan pembongkaran trotoar menjadi jalan yang dilakukan PJ Heru adalah hal yang tepat. Dia pun tidak segan-segan memuji kebijakan PJ Heru yang berani tersebut. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Komisi D fraksi PDIP memberi apresiasi kepada Pak PJ Heru. Trotoar-trotoar yang memang sangat mengganggu masyarakat dan menjadi keluhan masyarakat bukan kepentingan pribadi, menurut saya harus dievaluasi dan dibongkar. Ternyata kebijakan PJ Heru tersebut ramai disorot di lini masa Twitter. Dia banyak mendapat kecaman lantaran mengubah trotoar menjadi jalan raya demi memperlancar arus lalu lintas. Dia pun dianggap lebih mewadahi kendaraan pribadi daripada pedestrian. Pada saat itu, salah satu pengguna sepeda motor bahkan sempat berteriak kepada petugas gabungan Dinas Perhubungan atau Dishub DKI dan Ditlantas Polda Metro Jaya karena putar balik yang biasa dilewati sudah ditutup. Gak efektif nih, kata salah satu pengguna sepeda motor yang berteriak ke arah Heru saat sedang meninjau lalu lintas. Sementara itu, PJ Heru mengatakan wajar saja jika ada warga yang tidak setuju dengan rekayasa lalu lintas di kawasan Santa. Ya, dari 100, satu yang bicara itu biasa. Sekarang kita mau untuk kepentingan lebih besar atau untuk perorangan? Jajaran Polda Pemda DKI kan semua kan memperhatikan itu, kata Heru. Bagaimana kalau menurut Anda? Gitu ya. Pak, untuk penanganan banjir, naturalisasi atau normalisasi, Pak? Aduh, kalau soal kata-kata gitu, Pak Gubernur sekarang lebih pintar dari saya. Ini enggak boleh bahaya ini. Retak semua. Ini retak ini. Ini potensi roboh ya. Sudah sampai ini ya. Modiar, ujungnya dibalas Heru Budi. Sikap gengsian Anies Baswedan disorot. Pentingkan ego antar pemimpin. Gengsi Anies membawa korban. Warga ditelantarkan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi ngelihatlah ke lokasi ini, tadi Pak Kepala Dinas Pertamanan akan memperbaiki yang hal-hal yang harus dirawat. Ketua fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, fraksi Bajo, memberikan kritikan tajamnya terhadap manuver sejumlah pemimpin yang pernah mengurus DKI Jakarta. Dirinya keheranan bagaimana adanya sosok yang mementingkan ego sampai mengorbankan kepentingan masyarakat. Hal tersebut lewat tak meneruskan program yang dijalankan gubernur sebelumnya. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah Anies Baswedan. Dirinya memberikan kritikan tajam karena mantan Menteri Pendidikan tersebut tak mengurus ruang RTA. Anies dinilai tidak melanjutkan untuk menjaga warisan Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu karena adanya rasa gengsi. Penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, berkomentar terkait ruang terbuka hijau atau RTH di sebelah ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, Kalijodo, yang tak terawat usai disorot mantan Gubernur Jarod Saiful Hidayat. Heru mengatakan ia akan memerintahkan Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, untuk membenahi RTH tersebut. Ya, nanti Pak Wali Kota suruh perbaiki, kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Heru menambahkan akan berkeliling mengecek kondisi-kondisi RPTRA di Jakarta. Saya juga keliling-keliling ke RPTRA lainnya, ujar Heru. Memang yang agak sedikit kurang dari Pak Anies, hal-hal yang baik di zaman Pak Ahok itu nggak diteruskan, nggak dirawat di zaman Pak Anies. Faktanya begitu. Salah satunya mungkin ya Kalijodo itu. Padahal kalau kita mantau ke sana, aktivitas masyarakat di weekend terutama sore luar biasa ramai sekali, kata Basri. Dia menuturkan hal-hal yang banyak memberi manfaat bagi masyarakat seperti RPTRA Kalijodo tersebut seharusnya dijaga dan diperbaiki oleh Pemprov DKI Jakarta. Bukan malah dibiarkan terbengkalai. Jadi Pak Heru ke sana pasti karena ada aduan dan segala macam. Lagian kan nggak seberapa anggaran memperbaiki itu. Susahnya kalau gengsi-gengsi antar pemimpin nih, akhirnya rakyat jadi korban. Harusnya nggak boleh seperti itu. Siapapun pemimpinnya harus komitmen, jadi nggak usahlah gengsi-gengsian, tegas dia. Basri juga mencontohkan sikap gengsi lainnya bahkan terjadi pada sekedar pemilihan istilah, yakni diksi normalisasi dan naturalisasi sungai dalam menghadapi banjir. Ahok menggunakan istilah normalisasi, sementara Anies menggantinya dengan istilah naturalisasi. Urusan normalisasi sama naturalisasi saja ribut ya kan, urusan istilah saja. Harusnya nggak usah gitu-gitu amat. Akhirnya kan sekarang sama juga.
Antara Pak Heru sama Pak itu, Ahok kan sekarang yang berbau Anies juga hilang, tutur dia. Pandangan Basri juga sama mengenai fasilitas lainnya yang tengah disorot, di antaranya revitalisasi Monas. PJ Heru rencananya pada pertengahan 2023 melakukan penghijauan atau penanaman sebanyak 300 pohon di Monas. Diketahui pada era Anies juga dilakukan proses revitalisasi Monas, tetapi sempat menimbulkan polemik di publik karena ada sekitar 190 pohon di Monas sisi selatan yang ditebang. Kalau ini sih karena memang Anies yang diwarisi tidak mau mengurusi RPTRA dan memang sengaja dimangkrakkan. Kalijodo aja sempat kembali jadi tempat prostitusi di era Anies, padahal dulu susah payah Ahok menggusur tempat tersebut untuk dijadikan sebuah kawasan yang ramah anak, kawasan tempat rekreasi murah untuk keluarga. Tapi di masa pemerintahannya Anies tak lebih dari sebuah tempat yang terbengkalai, sebuah tempat yang tak terpelihara. Rumput-rumput dibiarkan mengering, tak terurus, pohon-pohon dibiarkan layu, lampu-lampu taman dibiarkan rusak. Sebelumnya anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Maliana Sari mendesak Pemprov DKI Jakarta membenahi kondisi dan fasilitas ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA yang rusak dan tidak ramah anak. Dia melihat banyak fasilitas di RPTRA yang tak terawat, bahkan rusak. Kini, jangan korbankan masyarakat dan dana rakyat demi arogansi dan gengsi pemimpin. Intinya itu, kalau itu dilakukan yang pasti bahwa pemimpin itu tidak pro rakyat, hanya mementingkan diri dan gengsinya, tutur dia saat menanggapi ihwal revitalisasi Monas. Akibatnya Basri melanjutkan, program-program yang tidak berkelanjutan berdampak terhadap tidak maksimalnya pembangunan bagi publik. Lebih gamblang secara politis, Basri menekankan agar masyarakat nantinya memilih pemimpin Jakarta atau gubernur definitif yang tidak mengedepankan gengsi dan arogansi. Yang begini masyarakat biar melek lah, seharusnya jangan dikasih kesempatan pemimpin yang mengedepankan arogansinya. Yang begini masyarakat biar melek lah, seharusnya jangan dikasih kesempatan. Seharusnya jangan dikasih kesempatan pemimpin yang mengedepankan arogansinya, ujarnya. Bagaimana kalau menurut Anda?